Oke, kita mulai perbincangan ke Bung Toto dulu. Kalau tadi saya akan menanyakan yang sama dengan saya tanyakan ke Mas Burhanuddin Muhtadi tadi, kalau kita bicara mengenai janji Jokowi menciptakan kabinet yang kompeten, profesional dan bersih, kemudian juga dia katakan di awal ini 8 hari lebih cepat dibandingkan tenggat waktu iya 14 hari gitu kan. Akhirnya nama yang diumumkan 34 nama. Kalau Mas Burhan tadi kasih nilai berapa? 7,5 ya. Skala 0 sampai 10. Not bad. Tidak ada wow effect katanya. Tetapi not bad katanya. Kalau Bung Toto melihat dari 34 nama ini bagaimana? Penilaian secara keseluruhan dulu. Saya harus menyatakan sedikit lebih optimis lah, katakanlah 8 ya. Dan bukan hanya menilai satu persatu nama, karena ketika kita berbicara mengenai kabinet, yang kita coba analisis juga, misalnya dalam proses pembentukan kabinet, apakah ada sistem yang dibangun secara objektif, secara ilmiah, sehingga kemudian filter-filter yang masuk itu kemudian juga bisa lebih baik ya. Contoh, terobosan baru harus kita akui ketika ada pihak ketiga diikutsertakan, dalam hal ini KPK, PPATK, itu kan belum pernah ada. Artinya variabel integritas yang selama ini hanya menjadi lipstik politik itu betul-betul dibuat dalam sebuah sistem. Saya tidak tahu, kemudian pertanyaan adalah apakah ketika rekomendasi sudah muncul, apakah misalnya nama-nama yang direkomendasikan untuk tidak dipilih masih lolos atau tidak kemarin. Itu kan yang sulit untuk kita mengerti begitu kan. Tapi kalau memang Jokowi konsisten dengan rekomendasi sesuai dengan dia minta, itu sebuah terobosan baru, itu nilai plus juga. Yang kedua, keberanian Jokowi ini dalam konteks simbolisasi ya. Ketika ada pilihan kabinet kerja, menurut saya ini juga sebuah pilihan yang terbaik. Apa nama ketika kabinetnya? dibandingkan isu-isu yang muncul akan menjadi kabinet Trisakti atau Indonesia Hebat. Kenapa? Jokowi baru pertama kali menurut saya pasca reformasi kita punya kata kerja, dan kata kerja ini ya betul-betul kerja begitu ya. Sebelumnya nama kabinet hanya merepresentasikan bagaimana kabinet ini mengakomodir berbagai macam kepentingan, persatuan nasional, slogan-slogan panjang, Indonesia bersatu. Bukan berbicara bagaimana mereka akan bekerja, bukan berbicara mengenai ke depan, tapi hanya berbicara sebatas mereka bersatu dalam konteks kata sifat begitu ya. Kami singkat, tepat, to the point. Iya, dan itu juga menghindari adanya pandangan yang mengatakan Jokowi ini kadang-kadang bias pada partai tertentu. Dan kalau yang digunakan istilah Indonesia Hebat atau Trisakti akan cenderung bias PDIP semata gitu kan. Ini juga sebuah menurut saya simbolisasi yang seharusnya ini bisa berimplikasi pada terobosan tindakan nyata juga. Yang ketiga, kalau kita tarik lagi lebih dalam, sebetulnya pola pikir pembentukan kabinet sudah lebih baik secara struktural fungsional dibandingkan pada masa SBY misalnya. Ketika kita ingin membentuk kabinet, kita kan tetapkan dulu goalnya seperti apa dari visi misi, kita tetapkan secara mapan terlebih dahulu strukturnya, baru kemudian kita pilih orang yang terbaik. Jokowi JK melakukan itu. Ada proses pembicaraan mengenai arsitektur kabinet terlebih dahulu, ada perubahan nomenklatur, baru kemudian bicara nama. Proses sudah baik dibandingkan misalnya pada masa SBY kita tahu. Reshuffle terakhir seakan-akan nama terlebih dahulu ditempatkan, struktur mengikuti nama tersebut. Contoh, bagaimana pengubahan nama, ini hipotesa ya, spekulasi ya, pengubahan nama pariwisata dan ekonomi kreatif karena kebetulan yang harus menjadi menteri saat itu Ibu Mari Elka, tidak punya background sama sekali di bidang pariwisata, tapi di bidang ekonomi begitu misalnya. Atau pengubahan aturan ketika Mas Denny Indrayana harus menjadi wamen, perubahan aturan kepangkatan. Dan bagaimana dalam waktu singkat wamen mendadak banyak, karena dianggap oleh sebagian pihak beberapa nama yang ada di pos itu tidak kompeten, sehingga harus di backup oleh wamen. Ini kan struktur mengikuti nama. Nah, yang kita lihat proses yang menurut saya sudah lebih matang secara manajerial, walaupun ada beberapa nama yang memang bisa jadi pertanyaan begitu ya, karena pertama di bidang profesional pun ada beberapa nama yang kurang tepat, tidak tepat atau seharusnya ada di pos lain begitu misalnya. Dan nama-nama partai yang kita lihat, kalau kita coba lihat memang banyak yang hanya didasarkan pada jabatan sepertinya, tapi tidak bisa dikorelasikan dengan departemen yang dia pimpin. Artinya aspek profesionalitas yang dikedepankan juga buat orang-orang parpol tidak terlihat di sini. Itu yang menurut saya membuat angka 8 sepertinya walaupun optimis, tapi ini kan berarti harus dibuktikan lebih lanjut dalam kerja. Tidak bisa kita berhenti pada level ini. Oke, nanti kita akan lihat dari analisa dari sisi ekonomi dari Blikadek, tapi kita harus jeda dulu. Live event masih akan kembali sesaat lagi.